Kecil, kecil banget ya suaranya ini. Suara. Halo Jonathan. Ini yang Ya, Oh ya, ini kencang nih suaranya. Eh, Oke. Gimana Jonathan? Hari ini sehat? sehat. Kelas berapa kamu Jonathan? 6. Kelas 6 SD ya? Iya. Oke. Sekolahnya belum liburan ya? Masih, tapi udah ujian ya? Udah libur. Oh, udah libur. Ya. Wis, tadi teman-temannya kayaknya masih sekolah. Berapa minggu liburnya? Pokoknya sampai Juli berapa gitu lah. Wis, lumayan lama ya. Iya. 2 minggu lah, 3 minggu. Oke. Jadi kamu suka ini ya? eh, Suka mainan. Di belakang tuh ada Hot Wheel kayaknya. Itu dulu tuh pas kecil. Oh gitu. Sekarang apa hobimu? Apa? Sekarang hobinya. hobimu apa? Main bola sama main game. Bola asli, sepak bola. Iya, iya futsal. Oh, main futsal. Main gamenya apa tuh? Palingan Roblox atau nggak Valorant. Sama Roblox ya? Sama Valo ya? Iya. Oke, mungkin lanjut ke Ken nih. Halo Ken, Halo, gimana hari ini sehat? sehat. Oke, kelas berapa kamu Ken? 6. Mau pindah ke Wes, 6. oh dari kelas 5 mau ke 6. Oh iya, tadi Ya, kalau Jonathan mau dari kelas 5 ke 6 atau kelas 6 ke SMP? 6 ke SMP. Oh, 6 ke SMP. Oh, makanya udah libur. Oke, oke, oke. Kalau Ken hobinya apa Ken? Main bola sama main game. Wes, sama dong ini. Main bareng kalau gitu. Gamenya apa tuh Ken? Ya, Roblox doang sama FC. Apa FC? FC Mobile yang sepak bola. Oh, yang itu ya, yang dulu ada juara dunianya itu ya? Oh, Bukan. Yang nggak football tahu. manager itu loh. Bukan beda. Oh, beda. Ntar ini kurang satu kemana ya? Sabar ya. Sabar ya teman-teman. Nunggu satu ini. Oke, karena udah jam berapa ini? 19.03 nih. Biar nanti gak malam-malam kita mulai dulu ya. Oke, selamat malam teman-teman. Malam Kak. Oh, ini ada Jam nih. Kita ngobrol sama Jam dulu. Perkenalan dulu. Namanya siapa Jam? Azam Kak. Azam ya? Iya, Kelas berapa Azam? kelas 2. SMP. Iya. Oke. Enak nih, nggak terlalu jauh nih jaraknya. Semalam tuh aku ada kelas yang agak eh,
jauh gitu orangnya. Ada yang SMP, ada yang SD, ada yang SMA. Kalau ini enak nih kelasnya. Kamu hobimu apa, Zam? Main game sama badminton, Kak. Wes, sama-sama game sama olahraga ya. Iya. Atlet nggak? Atlet nggak? Enggak sih, Kak, Badminton. masih pemula. Wes, merendah nih, suka merendah nih. Oke, pertama-tama, kalian expect di kelas ini kita bakal ngapain? Belajar dong. Yoi, pasti. Apa yang bakal kalian pelajarin di kelas ini? Awal-awal pasti tentang AI, pengenalan. Oke, kalau dari Ken, apa menurutmu? Belajar AI. Kalau dari Jonathan, gimana nih kepalanya Jonathan nggak kelihatan nih mukanya? AI. Oke, gini kan kelihatan gantengnya. Oke, terus eh di sini siapa yang udah pernah pakai AI? Saya, Kak. Dibuat pakai apa tuh? Ini apa? Cici sama Chat GPT, Kak? Buat buat ngerjain tugas pasti. Iya, pasti dong. Terus nggak usah mikir ya. Kalau Ken, udah pernah juga. Pernah pakai ChatGPT sama DeepSeek. Oke, buat ngapain tuh? Ngerjain tugas sekolah. Kalau Jonathan, udah pernah juga. Pakai ChatGPT buat kerjaan tugas sekolah. Oke, pas banget nih. Berarti kita hari ini nggak terlalu sulit harusnya. Karena kita hari ini bakal belajar pakai ChatGPT. Tapi sebelum masuk ke kelasnya, pertama-tama, ntar aku share screen dulu ya. Mana nih? Oke, langsung aja ke sini. Slideshow. Oke, pertama-tama kenalin dulu ya. Tadi kalian udah kenalan, tinggal aku yang belum kenalan. Namaku Kak Ardi Zahirul. Sekarang aku masih kuliah dan jurusanku sistem informasi. Kalau kalian tahu, terus hobiku apa ya hobiku ya? Berubah-ubah sih. Main musik sama main game juga. Tapi kayaknya nggak ada yang satu game nih sama aku. Game apa, Kak? Aku ML sama MC Gugu. Oh, kalau Itu pun, ML saya ML kadang sih, Kak. Main, hmm, kadang enggak. oke oke. Aku udah jarang main sih sekarang juga. Oke, pertama-tama kita bikin aturan dulu nih. Di sini ada aturan komunikasi dalam pelajaran agar kita nyaman selama pelajaran. Jadi dari awal sampai akhir selama aku yang ngajar, nanti kita pakai Zoom ini. Oke. Nah, Ya. aturannya yang pertama mikrofon. Jadi yang pertama itu kalau ada yang ngomong, usahain yang lain jangan rame. Kalau misalkan tempatnya nggak kondusif, nggak apa-apa off mic. Tapi kalau misalkan tempatnya kondusif, nggak apa-apa, dibuka aja nggak apa-apa. Jadi ngobrolnya enak, cepet gitu. Tanya jawabnya cepet. Tapi kalau misalkan nggak kondusif, nggak apa-apa, dimatiin dulu. Terus selanjutnya angkat tangan. Angkat tangan ini sebenarnya aku nggak terlalu ini sih kalau angkat tangan. Yang penting kalau misalkan aku jelasin, kalau misalkan aku bisa lihat angkat tangan. Tapi kalau nggak bisa, aku misalkan aku nggak respon ya, langsung potong aja aku ngomong nggak apa-apa. Oke, semuanya udah bisa angkat tangan nggak? Bisa, Kak. Oke, dari kan bisa angkat tangan. Oke, Jonathan bisa angkat tangan? Angkat tangannya di ngomong atau ini? Enggak. Itu react tuh kayak teman-teman tuh. Ada tulisan di bawah tuh react, terus yang raise Oh hand. iya. Coba cobain. Oke, oke. Udah bisa semua terus waktu. Nah, waktu ini kita bakal belajar selama 1,5 jam. Jadi selama 90 menit ya. Jadi kalau kita mulai jam 7, selesainya jam setengah 9. Ini dulu tangga usah terus saling membantu ini. Pokoknya kita di kelas ini tuh kalau ada kesulitan, yang lain boleh bantu satu sama lain ya. Jadi kita di sini bukan lawan, teman sekelas. Ya kita di sini belajar bareng ya. Oke, terus selanjutnya kalau misalkan ini peraturan tambah nih. Kalau misalkan nggak ada kendala dan nggak ada halangan, diusahakan biar tetap on cam ya. Biar aku bisa mantau, bukan sih biar
kita ngobrolnya enak gitu kan. Kalau lihat muka gini kan enak kan. Oke. Jadi karena ini nanti setelah aku jadi setiap kelas kita itu bakal direcord terus aku upload ke YouTube. Nanti orang tua kalian bisa lihat nih. Emang gitu semuanya kelas di Algolinova. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Kita ya materi santai lah. Pasti kalian semua udah tahu apa itu kecerdasan buatan. Salah satu ya. Apa itu kecerdasan buatan? Siapa yang mau jawab? Masa nggak ada? Dari Ken dulu deh. Apa itu AI? Nggak apa-apa salah. Apapun yang kalian tahu tentang AI. Robot yang pinter. Robot yang pintar. Masuk. Dari Jam, ada penjelasan lain? Azam? Ada. Oke, lanjutin. Jadi, kecerdasan buatan itu adalah teknologi untuk menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual. Jadi intinya dua kata ini, teknologi dan tugas intelektual. Teknologi yang digunakan untuk menjalankan atau menyelesaikan tugas intelektual. Di mana teknologi ini pembelajaran mendalam. Inilah pokoknya. Kita lanjut. Nah, di pelajaran hari ini kita bakal belajar apa itu jaringan saraf buatan. Terus setelah itu kita bakal berkenalan langsung dengan ChatGPT. Itu ya. Jadi aku di kelas ini nggak bakal jelasin satu-satu dari slide ini, tapi nanti slide-nya aku share kalau kalian mau baca. Oke, aku jelasin inti-intinya aja. Itu ya. Selanjutnya jaringan saraf buatan sebagai subspesies AI. Oke, tolong semuanya diperhatikan ya. Nah, yang pertama ada 3 komponen utama jaringan saraf. Oh, ini dulu. Jaringan saraf buatan. Apa itu jaringan saraf buatan? Jaringan saraf buatan adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Intinya AI yang dia itu menirukan kecerdasan otak manusia. Di mana karena dia bentuknya ia mampu mengamati banyak benda dan menemukan pola di dalamnya sehingga dapat belajar. Tuh. Selanjutnya dalam jaringan saraf ini ada komponen utama yaitu dataset atau kumpulan data, terus training algorithm di mana dari dataset ini dia bakal mempelajari isi dari dataset. Terus ada prediction. Dari training yang udah dicoba selama dari dataset kumpulan data yang besar, itu nggak cuma puluhan atau ratusan data ya. Ini bisa ribuan bahkan jutaan data. Dia mempelajari isi dari situ. Nah, setelah itu dia memprediksi. Jadi secara simpel kerjanya AI itu kayak gitu. Oke. Nah, contohnya nih, kita bakal nyoba ini. Quick draw. Oke, gambar kita disuruh gambar picture frame. AI-nya bakal nebak. Nah, di sini dia bisa tadi dia kan ketika aku gambar kotak pertama, dia masih menebak-nebak tuh. Itu gambar apa? Tapi ketika aku sudah mendekati apa yang dia tahu, dia bisa nebak tuh apa yang aku kerjakan gitu. Paham nggak cara kerja AI tadi gimana? Ngerti kan maksudnya? Ini kalau ngerti. Oke, jadi yang pertama kita bakal mempelajari apa yang namanya dataset. Dataset adalah sekumpulan data yang terorganisir. Nah, dari gambar-gambar tadi itu jaringan saraf yang digunakan dalam Quick Draw dilatih dan pada jutaan gambar dari berbagai kategori. Tadi kita disuruh menggambar kotak gambar atau
frame gambar. Nah, itu kan bentuknya pasti kotak gitu kan. Tapi kan kotak ada banyak. Nah, gimana biar QuickDraw ini bisa tahu apa yang aku gambar? Dia mempelajari banyak data tentang gambar itu. Nah, ketika aku gambar tuh dia bakal menambah gitu. Jadi dia nggak stuck. Terus cara kerjanya itu dia ada banyak lapisan-lapisan nih. Di lapisan awal itu dia menentukan ini gambar apa gitu. Terus dia mempunyai keputusan. Tapi kenapa nggak sekali keputusan langsung jadi? Karena keputusan pertama itu bisa aja salah. Jadi dia ada banyak lapisan. Di setiap lapisan ini dia punya keputusan sendiri-sendiri. Ini nggak terlalu dipahamin juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita udah tahu tuh apa itu AI, apa itu jaringan saraf buatan manusia dan dataset. Oke, coba satu dong jelasin apa itu AI, jaringan saraf buatan dan dataset. Apa Azam? Gak apa ngomong Zam. Santai, santai. Jelasin yang ada di sini, Kak. Iya, heeh. Oh, AI adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual. Jaringan saraf buatan adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Dataset adalah serangkaian data terorganisasi yang digunakan untuk melatih jaringan saraf terlebih dahulu dan kemudian diperbaharui dengan data baru. Oke. Paham semua ya? Apa yang udah dibacain sama Azam tadi? Gini dong kalau paham. Jempolnya, jempolnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal belajar jaringan saraf buatan itu ada di mana-mana. Ini gambar apa aja coba? Apa dong? On mic semua dong. On mic, on mic, on mic, on mic. Cuaca, Apa ini? Ini cuaca. Terus Spotify, Netflix, Netflix. Spotify. Udah pernah pakai semua ya pasti ya? Udah dong. Yoi. Jadi di dalamnya itu, di dalam aplikasi ini itu terdapat jaringan saraf. Contohnya, tadi kan ada dataset sama prediction kan? Di Netflix ini kira-kira apa datasetnya sama predictionnya? Ada yang tahu nggak? Bingung? Oke. Datasetnya di Netflix ini adalah daftar film yang ditonton beserta kategorinya. Jadi di akun Netflixku itu udah terdaftar tuh. Apa aja film yang udah aku tonton atau aku cari. Nah, prediksinya dia bakal suggest aku film-film yang mungkin orang lain ketika nonton film yang sama, dia menonton hal yang lain apa gitu. Oke. Pasti kalian pernah kan kayak ketika nonton filmnya Netflix itu apa aja. Nah, suggest-nya ini kamu juga bakal nonton, juga tertarik dengan apa yang disarankan sama Netflix. Nah, itu karena di Netflix ada yang namanya itu AI. Di Spotify kira-kira apa tuh datasetnya sama prediksinya? Lagu. Hmm. Lagu. Jadi datasetnya itu kalau di Spotify track audio favorit contohnya track audio favorit atau yang udah kita dengerin. Nah, prediksinya adalah saran untuk lagu yang didengarkan setelah itu. Pasti kita kalau misalkan punya playlist ya, playlistnya habis itu kita berhenti atau lanjut kalau di Spotify. Misalnya ada 10 lagu, kita udah dengerin 10-10-nya. Ke 11 ini dia lanjut atau berhenti? Lanjut. Lanjut kan? Lanjut. Dan kamu bakal kadang tetap suka dengan lagu ke-11 kan, padahal di luar playlistmu. Iya. Nah, itu karena udah ada yang namanya dataset sama prediction. Jadi dia memprediksi bahwa kamu tuh suka lagu ini gitu. Kalau cuaca, datasetnya itu pengamatan cuaca dalam waktu yang sangat panjang, tahunan. Prediksinya adalah biasanya pada bulan ini tanggal sekian kalau cuacanya kayak gini dia bakal hujan, dia bakal mendung kayak gitu. Nah, jadi
Jaringan saraf membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia. Prediksi mereka adalah kesimpulan dari pengalaman masa lalu. Kualitas prediksi bergantung pada kualitas dan isi dari data pelatihan. Itu ya. Terus layanan yang menerapkan AI juga itu pasti kalian juga udah pernah pakai Instagram, pasti kalian punya Instagram, Punya. Reels. Nah, terus Uber Eats, ya kayak Gojek lah, Gojek kita pasti dikasih saran kan. Terus YouTube, kita tuh biasanya ngomongnya algoritma, itu algoritmanya YouTube, algoritmanya Instagram. Nah, sebenarnya tuh di dalamnya tuh pakai AI, gitu guys. Oke, saatnya kita bakal mengerjakan di platform. Udah pada bisa ngakses? Udah aku lihat, aku tadi lihat udah pada login ya. Oke, sekarang kalian ngerjain tugas nomor 1. Nih, yang ini. Jaringan saraf buatan ada. Oke, selanjutnya gini. Selama kalian ngerjain, tolong kalian share screen juga ya. Biar kalau ada kesulitan aku bisa langsung bantu. Aku juga cek-cek kalian ngerjainnya sampai mana. Oke? Jadi sekarang share screen semua dulu. Oh, Oke, Jonathan udah share screen. Azam share screen, Ken share screen. Cara masuk ke pertanyaannya bagaimana ya? Nah, kamu share screen dulu Ken, biar aku bisa bantuin. Oke. Oke. Azam share screen juga Azam. coba share. Hmm. Ah, Nah, udah boleh kerjain belum? Udah boleh, udah boleh. gini Kak, Yes, bentar Ken mana? Oh, kamu reload, reload kan? Nah, udah bisa kan? Oke. Kasih. Yuk. Oke, lanjutin kerjain. udah Kak, gimana nih? Ah, kalau udah dicentang nih. Oke. Oh bener coy. Yoi, lanjut nomor 2. Ya. Dari komponen utama. Hmm, Oh, Di next scan. oh ini di sini. Ya. bener coy. Gile. As. Nah, udah Kak. Udah ya? Bentar ya, sabar ya. Tunggu yang lain selesai juga. Oh, siapa nih yang udah? Saya. Udah Nathan. Wes, keren-keren. Sabar ya. Tunggu ya. Udah Kak, Oke. Udah. Bentar, jangan kerjaan yang selanjutnya. Aku bakal kasih materi dikit lagi. Oke, sekarang balik ke aku. Oke, di sini ada generatif jaringan saraf buatan. Yang pertama ada jaringan generatif adalah jaringan saraf buatan yang menciptakan konten baru. Di mana jaringan saraf buatan yang dilatih pada kumpulan data besar mensintesis pengetahuannya dan menghasilkan teks, gambar, suara, video, dan model 3D. Jadi intinya dia jaringan kreatif itu bisa membuat hal yang baru, gitu ya. Bisa menghasilkan hal yang baru itu bisa berupa teks, gambar, suara, video, maupun model 3D. Nah,
pada pembelajaran hari ini kita bakal belajar yang namanya pakai teks dulu. Nah, agar AI itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal, kita harus menuliskan instruksi perintah atau prompt. Prompt adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu. Tiap jaringan generatif memiliki aturannya sendiri dalam pembuatan perintah. Bahkan ada pekerjaan khusus yaitu engineer prompt. Tugasnya itu untuk memastikan agar jaringan saraf menghasilkan hasil yang akurat. Nah, di sini kita bakal belajar gimana caranya bisa ngeprompt supaya hasilnya itu akurat, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu ya. Nah, ini beberapa contoh. Dari kalian udah pernah udah pernah pakai apa aja? GPT pasti, Fusion Brain, Stable Audio, Runway, udah pernah? Cuman chat GPT. Oke, Iya. nggak apa-apa. Jadi kita bakal membantu untuk kita hari ini belajar. Oke, sebenarnya ini ada waktu istirahat sih. Kalian mau istirahat nggak? 10 menit. Lanjut aja Kak dah. Lanjut aja. Oke. Cepat selesai ya? Iya, Iya. Yo, cetak Nah, sama coy. di sini ada search engine, voice assistant, translator, sama ChatGPT. Ini adalah lain-lainnya semuanya menggunakan teks. Oke. Tapi di GPT bisa nyari sesuatu, bisa mentranslate gitu kan. Nah, untuk membuat teks tampak seperti ditulis oleh manusia, itu namanya model bahasa besar. Jadi ketika kita tulis minta di ChatGPT, pasti jawabannya dia tuh kayak tulisannya manusia kan. Itu adalah model bahasa besar yang digunakan namanya. Model bahasa besar atau MBB adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Nah, kumpulan data apa yang digunakan untuk I see menulis? circle, Loh, or apa itu? moon, or clock, or baseball, or watermelon. Nah, contohnya di sini ada model bahasa besar dilatih pada sekumpulan besar teks dari internet. Ini nggak dia. Jaringan saraf buatan mencari pola pada teks kombinasi kata yang berulang berdasarkan data ini. Ia mempelajari urutan kata. Misalkan, warna langit adalah biru. Nah, dari mana dia bisa mempelajari ini? Dia mempelajari ini dari sekumpulan besar teks dari internet. Di internet itu ada jutaan, bahkan mungkin miliaran data. Itu yang dipelajarin oleh ChatGPT. Saja kita bakal mengenal ChatGPT. Nah, sekarang kita belajar apa itu ChatGPT. ChatGPT adalah bot obrolan canggih dari OpenAI. Pasti kalian udah tahu lah. Mungkin ini bakal ini. Tapi canggihnya itu di sini. Ketika kalian ketikkan apa kelebihan ChatGPT dibanding aplikasi sejenisnya. Pasti, walaupun kalian menuliskan hal yang sama, apa yang membuat ChatGPT berbeda dari semuanya? Jawab dalam satu kalimat. Jawaban dari ChatGPT-nya Jonathan sama ChatGPT-nya Azam pasti berbeda. Oke, kenapa kayak gitu? Karena hal yang disebutkan oleh fakta bahwa pertanyaan yang diberikan memiliki lebih dari satu kemungkinan jawaban dan jaringan saraf secara acak menghasilkan teks jawaban. Gitu. Tapi intinya mungkin bisa satu. Gitu ya. Itu seperti contohnya kalau kalian ngobrol ke teman kalian, tanya ke teman kalian yang berbeda dengan pertanyaan yang sama, pasti susunan kata atau susunan kalimat teman kalian tuh berbeda, ya nggak? Iya. Oke. Oke. Kalau kalian cuma menuliskan seperti ini, apa yang membaca GPT berbeda saingannya, terus hal-hal kamu pertanyaan cuma satu kalimat kayak gini. Mungkin jika pertanyaan itu adalah hal yang sulit, ChatGPT juga bingung untuk jawabnya. Dan dia kadang jawabannya kemana-mana, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Nah, maka dari itu kita belajar yang namanya petunjuk penulisan untuk pembuatan teks. Bentar, kita contohnya ini. Shopee ini ingin membuat postingan
tentang adaptasi hewan tunawisma. Nah, dia cuma minta kayak gini, tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nyata teksnya sama sekali tidak membahas tentang adaptasi hewan liar, melainkan ini tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar. Nah, betul dia mintanya apa, dikasihnya apa gitu kan. Agar tulisan itu bisa agar kita saat ngeprom itu bisa menghasilkan jawaban yang akurat, kita punya yang namanya struktur. Nah, ini adalah struktur dasar penulisan petunjuk untuk membuat teks. Contohnya nih, tindakan. Tindakan ini minta kamu ke ChatGPT, buatkan apa? Kayak misalkan kalau si Shopee ini kan butuhnya dia postingan Telegram atau caption gitu ya. Nah, itu kan berarti kata ChatGPT-nya tuh disuruh menulis. Nah, jadi bisa kamu suruh tulis, kamu suruh karang, mengarang, dia mengarang atau menulis gitu. Terus jenis teksnya. Jenis teksnya ini untuk apa gitu. Nah, di sini untuk sebuah postingan untuk saluran Telegram. Selanjutnya ada topik. Topiknya apa? Dari postinganmu itu topiknya apa gitu kan. Jadi topiknya tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan rumah. Terus siapa aja yang kamu target gitu. Itu remaja. Targetnya siapa? Lalu ini keterbatasan. Ini bebas kamu isi apa aja kayak format, bentuknya seperti apa, panjang pendeknya seperti apa, gaya penulisannya kayak apa, itu ditulis di keterbatasan. Nah, setelah kalian bikin kayak gini, itu kalian susun kalimat dari sini, misalkan tindakan. Tuliskan sebuah postingan untuk saluran Telegram dengan topik adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah untuk para remaja dengan format tutorial langkah demi langkah dan gaya yang informal. Itu kamu kirim ke ChatGPT. Nah, biasanya hasilnya bakal akurat. Ngerti nggak yang di sini? Fungsinya ini ngerti nggak? Fungsinya struktur di sini. Kalau ngerti, bilang ngerti. Kalau nggak, bilang nggak. Ngerti. Oke. Yang lain? Wah, nggak berubah. Ih, Nggak berubah gimana tuh? Jam. Gambarnya masih yang tadi kakak. Yang Yang lain belum gimana yang lain? masih Yang slide ada pink-pink itu kan? Iya. Iya, lihat. Kamu kayaknya bukan lihat punya aku deh, Jam. Sekarang. Sekarang apa, Jam? dah udah berubah kak. Tapi ngerti nggak dari sini? Ngerti ngerti. Nah, karena ini yang tugas kalian selanjutnya itu bikin kayak gini. Oke, kalau kalian bingung, aku contohin dulu. Nah, contohin dulu ya. Yang nomor 1 sama 2 itu kerjaan kalian tadi. Terus yang nomor 3 tak contohin dulu. Kalian buka obrolan di ChatGPT. Kan udah pada bikin kan? Buka obrolan baru, terus berkas ini. Nah, di sini, di berkas. Ini di file, terus buat salinan. Nanti bakal ada file salinannya. Nah, terus di sini ada penjelasannya nih. Dari tugas ini kalian bikin kayak tadi, tindakannya apa, jenisnya apa ya, topiknya apa, penontonnya siapa, dan lain sebagainya. Ini bisa dicontoh juga punya aku nanti. Nah, hasil ini kamu bikin kata-katanya ke ChatGPT. Itu dari rangkai kalimatnya dari struktur yang udah dibikin, terus hasil dari ChatGPT itu ditulis di sini. Di sini. Oke. Okay? Kalau udah dibagikan, ini siapa aja yang memiliki link, terus disalin link. Nah, linknya ditaruh di bawah sini, terus dikirim. Oke. Nah, kalau udah nanti dicentang. Sorry.
Di sini centang ya. Centang terus nanti di hijau. Sampai hijau. Sampai yang nomor 3 nanti jadi hijau. Paham semua? Nah, itu cara bukanya gimana? Iya. Balik tadi, balik tadi. Tadi kan ada 2 soal tuh. Bentar. Nah, di naskah video nih. Oh. Pas aku buka nggak bisa. Bentar, sabar. Saya screen lagi ya.